Yunamgo mikimne piasore piasa sore Yunamgo mikimne piasore piasa sore Sajojo Yumonam pomi sebabana samuna keke Samuna keke Sajojo Yumonam pomi sebabana samuna keke Samuna keke Kusarai kusaserai rai Kusarai kusaserai rai Yunamgo mikimne piasore piasa sore Yunamgo mikimne piasore piasa sore Kusarai kusaserai rai Kusarai kusaserai rai Yunamgo mikimne piasore piasa sore Selamat malam semuanya. Hari ini saya berterima kasih kepada Sunda yang telah join di webinar kali ini. Webinar kali ini akan membahas tentang ChatGPT dan apa integrasi dengan Google. ChatGPT itu perkembangannya luar biasa karena sekarang sudah sampai ke versi 4 dan dibilang sebagai setara dengan manusia jenius saat ini ya. Demikian intro dari saya. Maaf, suaranya tidak terdengar ya. Bisa dengar? Sekarang Mas. Mohon unmute Pak. Sekarang kedengaran? Oke. Ya, terima kasih semuanya. Ya, kedengaran. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ketua Panitia Mbak Wawan Setiawan, kemudian dari Kepala Jalan ke FTI, Teknovasi. Perkenalkan, nama saya Rian Irawan Haryadi. Saya adalah orang yang menulis buku ChatGPT 888, 85 kali, itu adalah buku pertama yang ditulis dengan menggunakan ChatGPT ya. Selain itu, saya juga membuka training AI dan sekaligus saya juga merupakan co-founder dari asisten AI.com, yaitu sebuah perangkat AI yang digunakan untuk membantu kegiatan kita sehari-hari. Mungkin untuk lebih langsungnya saya share screen aja dulu ya Pak ya. Saya langsung share. Saya bisa share screen langsung. Silakan Pak Rian, silakan Pak. Baik. Entire screen. Oke, sudah terlihat ya?
Oke, jelas Pak. Silakan. Oke, jelas ya. Oke, baik. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, pada 20 Maret 2023, Zoominar Bursa Internet, saya Rian Irawan Haryadi akan mengadakan membuka webinar dengan acara berjudul ChatGPT Collaboration, Google Docs, dan Google Sheets. Jadi kita akan membahas mengenai salah satu teknologi AI terbaru ya, yaitu ChatGPT ya, yang dibuat oleh OpenAI. Seperti apakah ChatGPT itu? Mungkin saya untuk membahas mengenai deskripsi ChatGPT mungkin tidak terlalu banyak ya, karena mungkin Anda sendiri sudah bisa membacanya. Nah, karena saya adalah seorang yang teknikal langsung gitu, karena basic saya adalah seorang programmer. Jadi ini kita mungkin langsung akan ke arah aplikasi teknisnya. Jadi kalau misalnya ada yang nanti yang akan bertanya, bisa di akhir acara ini setelah saya memberikan presentasi. Kalau ada yang tidak jelas, nah. Adapun materi ini sebenarnya sudah saya tulis juga di dalam buku saya, ChatGPT 8888, 85 kali. Kalau misalnya untuk membeli, nanti bisa hubungi panitia. Nah, yang pertama, perkenalkan nama saya adalah Rian Haryadi. Jabatan saya itu seorang programmer dan entrepreneur, pengusaha. Saya founder dari alicoding.com dan saya juga co-founder dari asistenai.com. Asistenai.com. Jadi ini adalah sebuah startup dari Indonesia yang dimana kita khusus bergerak di bidang AI, ya terutama untuk keperluan chatbot ya. Nanti akan kita tunjukin seperti apa AI-nya itu sendiri. Nah, terus yang ketiga juga sudah saya bilangin tadi, saya adalah penulis dari ChatGPT 85 kali, itu adalah sebuah buku yang menerangkan mengenai teknologi AI dan teknologi Big Data secara keseluruhan, tapi ini dibuat dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga orang awam pun bisa membacanya. Nah, kemudian saya juga seorang penggagas dari ideologi minorisme-rianisme, yaitu sebuah ideologi yang dipersiapkan untuk para kaum minoritas kreatif dalam menghadapi dunia dari hegemoni big data ya, terutama mengenai dataisme. Oke, kita langsung lanjut aja sekarang. Pertama saya akan memperkenalkan dulu ya apa itu asisten AI ya. Jadi asisten AI itu adalah salah satu pengembangan dari ChatGPT yang dikhususkan untuk keperluan administrasi kantor. Jadi ini adalah untuk mengefisiensikan tugas dari admin kantor. Jadi yang semula harus memakai 5 orang, mungkin sekarang dengan adanya asisten AI.com itu hanya perlu sekitar 1 atau 2 orang gitu. Jadi ini benar-benar efisien untuk pekerjaannya. Nah, asisten AI sendiri kita punya alamatnya di asistenai.com. Anda bisa melihat di sini di dalamnya. Jadi ini seperti ini, dalamnya tuh Anda bisa membuat, misalnya Anda memerlukan sebuah blog ya, misalnya atau ingin membuat sebuah postingan, Anda bisa mengaturnya di sini. Dan ini kan pertama saya akan tunjukin. Oke, Anda melihat di sini ya, ini asisten AI. Untuk yang pertama kali kita akan berikan gratis sekitar 20.000 kata ya, 20.000 kata yang misalnya pertama kali, terus kemudian kita diberikan akses gratis 5 gambar untuk membuat gambar dari AI. Misalnya saya ingin membuat sebuah postingan sosial media, ini ada ya gratis di sini. Kita misalnya malam ini kita akan mengadakan acara ya. Malam ini kita mengadakan acara asisten AI dan pelatihan ChatGPT. Jadi kita langsung buat aja di sini. Misalnya saya mau buat ini status untuk nanti diposting di Facebook atau di Instagram. Oke. Jadi saya buka gini aja, pelatihan ChatGPT kolaborasi dengan Google Docs dan Google Sheet. Oke. Dan sekarang ini kreativitas, kita bisa menentukan kreativitasnya apakah dia sangat kreatif atau pertengahan atau sangat tinggi. Saya set tinggi ya di sini ya. Terus tone ini pembawaannya apakah lucu, kasual, biasa-biasa aja atau profesional atau agak sarkastik, bahkan bisa juga kita bernada nyinyir tuh bisa. Kita profesional aja, kita bisa langsung profesional. Nah, kita lihat di sini ya.
kita mau buat sebuah status sosial media yang menarik orang gitu ya dengan bahasa Indonesia ya, yang dimana kreativitasnya tinggi dan nadanya terkesan profesional. Jadi kita langsung saja ditembak sini dan dia nanti akan menggenerate sendiri sebelah kanan. Oke. Kita tinggal tunggu di sini, nanti dia akan datanya akan muncul sendiri di sini. Nah, oke, lihat sini. Sebelah kanan nih ya. Saya sangat senang dapat partisipasi dalam pelatihan ChatGPT yang diselenggarakan bla 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 bla. Pelatihan ini memungkinkan saya untuk meningkatkan kemampuan menulis saya secara efektif. Nah, lihat di sini ya. Ini langsung aja nih udah dibikinin sama AI-nya. Jadi ini langsung kita bisa kopas terus atau bisa kita edit, terserah. Kita bisa langsung taruh di sosial media. Bahkan nanti kita bisa bikin kedepannya kita akan bisa bikin postingan otomatis ke sosial media. Jadi kalau misalnya Instagram atau Twitter, kita mau posting otomatis setiap berapa jam sekali atau setiap pagi, itu bisa dibikin. Jadi tiap pagi dia bikin postingan, langsung posting ke Twitter. Jadi otomatis gitu nanti kita bikin. Nah, setiap kali ada postingan, ini kan ada kata-kata yang dihasilkan, ininya berkurang ya, sampai ininya apa? Kita dikasih gratis, tapi kalau ini sudah berkurang, maka kita akan berbayar. Oke, itu pesan sponsor. Cukup sampai di situ. Sekarang kita kembali ke materi ya. Ini dari asisten.ai. Nah, kita akan kembali ke. Oh ya, sebelumnya maaf. Kalau Anda ingin mendaftar, Anda bisa mendaftar di app.asistenai/register. Ini nanti slide ini akan saya bagikan, jadi Anda bisa membacanya sendiri dari sini ya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai ChatGPT dan OpenAI. Nah, di sini, halo, masih dengar suara saya? Oh, masih kedengaran nggak? Saya soalnya, halo, masih dengar suara saya? Pak. Oh, oke. Oke. Soalnya saya takutnya ini kolaps tapi nggak kerasa gitu. Oke. Sip. Oke, kita mulai dari ChatGPT dan OpenAI ya. Mungkin saya nggak akan terlalu banyak menjelaskan deskripsi mengenai ChatGPT dan OpenAI. Lagi pula Anda sendiri sudah bisa membacanya ya. Jadi ChatGPT itu di launching bulan November 2022. Tapi saya akan membahas mengenai ini aja yang langsung mengenai petunjuk taktis dan teknisnya gitu ya. Jadi ChatGPT itu disingkat dari Generative Pre-trained Transformer, sekarang sudah ke yang seri keempat ya. Terus kemudian dia punya model-model bahasa banyak yang sekarang itu yang dipakai adalah kalau nggak salah ya, sampai tulisan acara ini diadakan tuh yang 3,5 turbo kalau nggak salah ya. Itu yang language modelnya. ChatGPT itu adalah sebuah LLM, jadi apa sih membedakannya dari chatbot biasa? Ini chatbot itu kan sebenarnya natural language processing, yaitu teknologi yang memungkinkan bahasa manusia. Nah, LLM adalah large language model, yaitu dia itu bisa mengerti banyak sekali konteks. Dalam arti kata, ya kalau chatbot kan mungkin hanya mengerti mengenai spesifik bidang, misalnya penjualan, ya dia hanya mengerti mengenai produk itu gitu kan. Misalnya chatbot restoran ya, dia cuma ngerti menunya aja gitu, tapi dia nggak ngerti apa ibu kota Jepang, apa ibu kota Bulgaria, nah itu nggak tahu. Tapi kalau LLM, dia tuh sudah di training dan diberikan informasi ya yang sangat banyak-banyaknya seperti dari search engine. Jadi kita tanya apapun ya seperti search engine, dia juga bisa menjawab gitu. Itu namanya LLM. Nah, ChatGPT itu adalah sebuah LLM. Dia dilatih dengan search engines dari berbagai macam search engine dengan cut-off rate-nya. ChatGPT tidak akan bisa mengetahui siapa juara Piala Dunia di Qatar 2022. ChatGPT nggak tahu Argentina yang juara. Kenapa? Karena dia dilatih masa pelatihannya itu hanya sampai akhir 2021 ya. Jadi setelah itu dia nggak ngerti. Nah, tapi nanti yang versi sama Bing, nah itu kemungkinan besar dia mengerti karena Bing itu kan search engine.
Search engine kan beritanya kan aktual. Nah, berita aktual digabungin sama trainingnya. Jadi ya udah, itu dia akan update terus nanti informasinya. Nah, ChatGPT itu menggunakan transformers, yaitu salah satu algoritma dari deep learning. Ini yang memungkinkan dia itu bisa menyusun kata-kata yang sekreatif mungkin, karena ini dibikin dari deep learning. Ya simpelnya begitu. Kemudian dia merupakan algoritma teks generatif, yaitu jadi AI itu kan intinya ada dua ya, AI generatif, ada AI diskriminatif. AI diskriminatif itu dia adalah AI yang tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya face recognition, mengenali wajah, itu termasuk AI diskriminatif. Dia hanya mengenali, oh ini si wajah si Anu, ini wajahnya Rian, ini wajahnya si Pak ini. Itu AI diskriminatif. Terus kemudian dia nebak, oh nanti penjualan bakal segini, ini penjualan bakal menurun. Ya, itu buat prediction analysis itu AI administratif, AI diskriminatif. Tapi AI generatif, dia bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Dengan cara apa? Menggabung-gabungkan yang sebelumnya ada. Gitu. Itu makanya dibilang generatif. Nah, AI generatif itu apa sih yang dibikin baru? Ya, macam-macam. Ya, kalau teks, ChatGPT itu dia membuat teks baru. Kalau Midjourney, DALL-E itu dia membuat gambar baru. Kalau deepfake itu membuat video baru. Nah, nanti kemudian ke depannya akan ada bukan hanya suara juga, kalau suara kan udah ada diffusion ya, terus kemudian kedepannya akan dibikin 3D printing dengan AI generatif. Jadi dia bisa membuat bangunan yang baru, badan yang baru, kayak mesin kayak bentuk yang baru, kayak patung yang baru itu bisa dibikin pakai 3D printing. Itu pakai AI. Oke. Nah, ChatGPT sebagaimana Anda ketahui ya, itu mencapai jumlah pengguna 1 juta orang hanya dalam 5 hari setelah di launching. Ya, padahal Instagram aja yang paling terdekat itu butuh 2,5 bulan, Twitter butuh 2 tahun, dan nggak ada TikTok di sini ya. Netflix itu butuh 3,5 tahun untuk mencapai 1 juta pengguna, tapi ChatGPT hanya butuh 5 hari. Dan dalam 2 bulan dia sudah tembus 175 juta orang yang menggunakan ChatGPT. Ini sangat luar biasa perkembangan ChatGPT ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya, di antara Anda mungkin ada yang sudah jadi programmer ya. Di ChatGPT ini banyak kegunaannya. Ini kita sekilas saja, karena yang kedua, yang ketiga, keempat kita baru membahas mengenai gabungan dengan Google Docs dan Google Sheet. Jadi kalau yang ChatGPT untuk coding, kita tuh bisa membuat coding dari ChatGPT. Jadi kita buat sini. Nah, kita misalnya membuat script Python untuk bilangan prima, ya kan? Buat script pemrograman Python untuk mencari bilangan prima. Oke. Yes. Oke, sebentar ya. Kalau jam-jam segini nih ChatGPT lagi rame. Oke. Nah, ini script bahasa pemrograman Python untuk mencari bilangan prima. Jadi dia akan menggenerate teks-teksnya sendiri dalam bahasa pemrograman Python. Jadi kita tunggu sebentar ya. Nah, kalian lihat ya. Nah, ini langsung dibikin sama dia program Python gitu kan. Tuh.
Nah, ini kebetulan kan saya programmer, jadi begitu ini selesai, ini langsung aja dimasukin ke sini. Misalnya saya bikin script pemrograman Python gitu kan. Langsung saya masukin di sini, saya bikin satu file lagi, misalnya bilangan prima.py. Nah, udah. Nanti begitu ini jadi, langsung kopas tuh. Copy kodenya, langsung taruh sini, selesai, ya kan? Nggak usah dari awal saya bikin codingannya kan. Selain itu dia juga bisa meriksa apakah ada yang error dari kode saya gitu kan, tinggal kopas terus taruh lagi ke situ. Contohnya ini ya, atau ini deh, misalnya yang ini. Beberapa ini nih. Nih, misalnya ini kan skripnya panjang. Tinggal saya minta sama ChatGPT ini tolong periksa apakah ada error dalam skrip program ini. Langsung saya kasih der yang tadi programnya saya kopas der. Ntar dicek sama dia. Ya, ada yang error nggak programnya? Kalau ada yang error dia kasih tahu gitu. Jadi gampang kita ada sesuatu yang error, ada sesuatu yang nggak jalan, programnya nanti dia langsung ke ini. Nah, ini kan dia langsung nih program yang ada di sini yang tadi saya bikin. Nah, yang ini. Gitu. Nah, terdapat hal-hal yang perlu diperiksa dalam program tersebut. Satu, skrip program tersebut sepertinya ditulis dalam bahasa pemrograman PHP, ya betul PHP, namun kurang lengkap sehingga, oh ya, masih terdapat kode-kode PHP yang belum lengkap, oke, atau tidak diberikan dengan benar. Oke, kita stop aja ya, agak lambat soalnya, kita langsung aja. Oke, yang berikutnya adalah kemudian ini ya tadi ya yang coding ChatGPT. Kemudian yang kedua kita buat ya ini yang sangat penting. ChatGPT dengan prompt engineering. Nah, ini dia. Apa sih prompt engineering itu? Jadi prompt engineering itu adalah teknik prompting adalah teknik untuk berkomunikasi langsung dengan AI melalui prompt. Jadi apa sih prompt itu? Jadi kita lihat di sini. Ini kan prompt ya. Kita bagaimana caranya mencari sebuah jawaban dari AI yang akurat, yang paling akurat. Caranya adalah kita harus ahli dalam membuat prompt. Ya, mengisi di sini. Contoh begini, misalnya saya menulis gini aja, jelaskan kinerja Indofood ya. Kinerja PT Indofood Sukses Makmur ya. Ini kan keuangan ya. Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, jawabannya kan cuma sederhana nih kalau cuma kayak gini doang. Kalau kita hanya memberikan prompt itu seperti ini dikenal sebagai clear prompt atau prompt 0. Jadi apa sih AI itu hanya memberikan jawaban yang tidak spesifik gitu mengenai PT Indofood Sukses Makmur ya. Nah, dijelasinnya begini, dijelasinnya dia secara general produksi makanan terbesar di dunia dilihat dari beberapa kinerja perusahaan dari beberapa aspek, diantaranya adalah satu, pendapatan dalam beberapa tahun terakhir. Oke, bisa lihat pendapatan Indofood Sukses Makmur cenderung meningkat. Nah, ini satu ya, ini dengan prompt yang tidak begitu jelas. Oke. Sekarang saya akan beritahukan mengenai prompt yang lebih bernilai sedikit sehingga di AI itu akan memberikan informasi yang jauh lebih akurat, lebih spesifik. Saya menulisnya begini. Anda adalah seorang ahli keuangan. Oke.
Baru di sini jelaskan kinerja PT Indofood Sukses Makmur. Ahli keuangan profesional yang mengurus sebuah investasi dan menerangkannya pada klien, pada calon klien ya. Jelaskan kinerja PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Oke. Apa perbedaan yang satu dengan yang kedua? Ini udah kita stop dulu deh. Yang kedua ini adalah promnya cuma begini aja, tapi yang kedua ditulis begini. Anda adalah seorang ahli keuangan profesional yang mengurus sebuah perusahaan investasi dan menerangkannya pada klien. Jadi dengan ini namanya kita menambahkan nilai value pada prompt, sehingga ketika dia di-hit ke dalam API, dia akan memprosesnya seperti mana kita adalah seorang manajer investasi. Jadi ini akan berbeda sekali jawabannya, jadi dia lebih lebih intelek tuh. Ya kan, sebagai seorang ahli keuangan profesional, saya dapat menggambarkan kinerja PT Indofood Sukses Makmur dengan beberapa indikator pertumbuhan pendapatan, telah mencatatkan pertumbuhan pendapatan positif beberapa tahun terakhir. Tuh, naik 23%. Nah, juga ada kesimpulannya. Langsung kesimpulan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Langsung dia bisa ngingetin kayak gini. Rentabilitas. Oke, sebesar lihat. Lebih profesional ya jawabannya ya. Nah, teknik seperti ini, teknik kita bagaimana cara kita bertanya pada AI itu disebut prompt engineering. Jadi kalau misalnya Anda lihat lagi di sini, kita kembali ke slide. Ya. Di sini ada sebuah situs yang gratis untuk belajar, namanya learnprompting.org. Di sini nanti Anda bisa buka sendiri. Di situ Anda bisa belajar bagaimana sih caranya bertanya pada AI itu, yang sehingga pertanyaan yang seharusnya, yang sehingga Anda bisa mendapatkan jawaban yang sebagaimana yang mestinya gitu. Ini Anda sebagai seorang ahli keuangan, ya, terus kemudian Anda sebagai seorang dokter, itu beda jawabannya nanti. Oke, nah baik. Kita balik lagi ke slide. Nah, yang ketiga baru kita masuk acara ke kolaborasi ChatGPT dengan Google Sheet. Oke, baik. Ya. Kita akan menerangkan caranya kolaborasi dengan Google Sheet. Pertama kita lihat seperti ini. Kita buka dulu iklan. Kita buka dulu ya dari ChatGPT. Oke, kita mulai dari awal ya. Kita namain apa? Sebuah file. Kita bikin sebuah file webinar. Kita namain aja webinar. Oke. Ini baru ya. Ini biar nggak ini, saya matiin dulu yang ini. Biar nggak berat. Oke. Learn prompting yang tadi ya, untuk belajar promptingnya. Maaf, ini masih nyimak kan ya? Saya nggak labs kan ya? Halo? Oh, masih ya? Masih Mas, cuma Iya, agak soalnya. pelan-pelan ya. Oh iya, tapi kedengaran suara saya ya? Kedengaran, cuma agak pelan-pelan ya. Maksudnya cara bicaranya dilambatin sedikit. Oh, iya, oke, siap. Oke.
Seperti ini ya, saya agak lambatin sedikit deh. Mohon maaf, saya biasa bicara sama programmer, Pak. Oke. Di sini kita akan membuat mengkolaborasikan ChatGPT dengan Google Sheet. Yang pertama ini kita lihat di sini di ekstensi. Sebenarnya saya sudah menulis semuanya itu di buku saya, jadi bisa dilihat di sini. Di buku ChatGPT 888. Nah, ini bukunya. Ini dijual harganya 8 juga sama 8.000. Kita langsung aja ke ini, ke bagian kolaborasi ChatGPT ya. Yang pertama, kalau kita ingin menggabungkan ChatGPT dengan Google Docs atau Google Sheet, yang pertama adalah kita harus memiliki yang namanya API key. Oke, jadi kita lihat di sini. Sebentar, kita lihat dulu. Nah, langsung. Mana tadi di bawah? Proyek kolaborasi. Nah, ini. Membuat API key. Ya, oke, saya tunjuk sedikit lah bagian buku saya. Oke. Nah, membuat API key. Kenapa API key ini penting? Ya, karena ini adalah yang menentukan akun kita di ChatGPT. Jadi, ketika kita mengkolaborasikan ini, jadi kan ketika untuk mengkolaborasikan ini, yang pertama, kita harus punya API key. Dengan kata lain, kita harus membuat API key dulu. Kalau belum punya, Anda bisa ke sini. Di sini ada petunjuknya di buku saya, memang. Alamatnya di sini. Platform.openai ini platform.openai, kita langsung cari API key-nya, kemudian keterangannya ada di sini, tapi kita langsung membuat API key. Contoh ya, begini, personal, kita lihat API key. Nah, di sini kan ada salah satu API key, kita bisa membuat lagi, contohnya satu lagi. Nah, ini yang disebut API key. Ya, jadi ketika kita ngambil di sini, kita nanti digunakan API key-nya. Terus kita kalau misalnya sudah menggunakan untuk berbagai keperluan, ini kredit kita akan terpotong gitu. Karena, nah ini dia, ini kan saya masih ada $18 ya. Nah, kalau saya pakai terus API-nya, itu lama-lama kepotong gitu. Tapi kecil sih, kepotongnya berapa sen gitu. Nah, jadi ChatGPT itu cari uangnya dari sini. Oke. Nah, terus kemudian kita tadi lihat API key, kita udah dapat ya tadi yang API key-nya ya. Kesini lagi, sekali lagi saya tunjukin personal, view API key. Terus kita lihat di sini. Ya, tadi harusnya dicatat ya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti ini bisa dihapus kok, dihapus. Nah, sekarang karena kita sudah dapat API key ya, kita tinggal menggabungkan ke dalam aplikasinya. Kita klik eksistensi, kemudian kita ke add-on, dapatkan add-on. Kita cari add-on yang diperlukan oleh ChatGPT. Ya. Gimana nih carinya? Banyak banget add-on-nya. Gampang, kita telusuri aja dulu sini. ChatGPT. Nah, kita gunakan aplikasi yang ini, ya. Nah, oke. Nah, ini namanya ChatGPT for Sheets and Docs ya pasti ya. Ini sudah terinstall di saya nih. Tadi saya sudah install, tapi kalau belum install ini diinstal aja, klik gitu kan diinstal. Nah, kalau sudah terinstall, artinya nanti kita bisa eksistensi. Nah, ini akan muncul di sini nih. Nah, ya, enable GPT function. Kita enable GPT function.
Tadi API-nya tadi dimasukin ke dalam sini. Nah, oke, udah jadi ya, ini enable GPT function. Kalau belum terinstall, tadi nanti tinggal diinstal, kemudian enable GPT function yang di sini add-on, yang ini, kemudian enable, Anda akan diminta memasukkan API key. Jadi misalnya ekstensi, sekali lagi saya lihatin API di sini, kemudian set API key. Nah, ini kan masukin nih API key-nya yang tadi, gitu kan ya. Ini kan udah di-set sama kita. Kalau tadi saya kan udah nge-set, tapi kalau Anda belum nge-set, tadi API key dari sini, yang ini tadi yang kita hasilkan, taruh di Google Sheet yang tadi. Oke. Ini udah ada, berarti tinggal saya bikin artikel, mulai bikin artikel dari sini. Oke. Tinggal kita buat, misalnya mengenai artikel apa? Oke. Misalnya Tangkuban Perahu. Ini yang buat jawaban, ini ya pertanyaannya. Nah, oke, kita langsung bikin functionnya. GPT. Nah, udah ada kan? Dalam kurung. Nah, dalam kurung kita bisa langsung dalam kurung bisa nulis begini, Tangkuban Perahu, bisa begini, atau kita langsung aja ke tembak dari posisi kursornya. Kursornya mana? Ini dia. Nah, ya kan? A4, jadi langsung tembak ke A4. Door. Tinggal tungguin. Dia loading dulu. Nah, oke. Udah kelihatan ya? Ini yang tadi nih. Ini udah jadi blok nih. Sebuah blok. Tangkuban Perahu Stratovolcano, located di West Java, Indonesia, about 30 km, bla bla bla. Nah, ini kan. Nah, ini kalau dibuat dari Google Sheet. Kita bisa merekayasa isinya. Misalnya gini ya, Tangkuban Perahu, terus kemudian kita GPT dalam kurung, sama dengan dulu GPT. Nah, GPT dalam kurung, terus kemudian kita langsung GPT begini. Nah, ini kan ada isinya nih. Nih, prompt itu apa? Prompt ini yang diisi di sini. Kemudian value-nya apa? Value adalah yang isi input di ini. Tapi kalau misalnya kita nggak mengisi, otomatis dia pakai yang prompt. Tapi nggak apa-apa, kita isi aja 2 kali. A2, A2, A9. Titik koma lagi. Temperatur. Temperatur itu, ya biar ada dijelaskan di buku ya. Di buku saya juga ada ditulis kok. Kita lihat di buku saya. Nah, ini tadi ya, yang tadi kan. Nah, ini dia yang tadi. Nah, temperatur digunakan untuk mengontrol kreativitas. Jadi, makin besar dia itu makin kreatif. Ukurannya dari 0,5 hingga 1.0. Jadi, saya minta 0,9. Misalnya ya, 0,9 dia berarti makin kreatif mengenai Tangkuban Perahu. Nah, maksimum token saya nggak mau banyak-banyak bikin tulisannya. Jadi, saya cuma minta 150 aja dibuatnya. Nah, sedangkan yang model, nah itu tadi yang model itu kan GPT kan sekarang udah banyak model ya. Ada yang namanya pakai, nah model-model tuh ada yang pakai apa? Yang pakai turbo, yang pakai apa gitu kan, yang pakai di playground kita bisa lihat di playground. Nah, ini model-modelnya GPT nih. Apa aja tuh sekarang? Udah banyak banget. Ada DaVinci, ada Curry, ada Codex, Craftsman, segala macam. Ya. Tapi yang standarnya aja lah kita pakai GPT 3,5 turbo. Kita balik lagi tadi. Mana tadi? Nah, ini kosongin aja. Kalau misalnya kita nggak ngerti, langsung aja di kayak begini. Tembak. Door. Nanti cuma 150 resultnya. Nah, cuma satu kan? Tangkuban Perahu is an Indonesian term which means boat, dock, or landing. It refers to, bla 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 bla. Nah, tapi cuma sedikit kan? Cuma sedikit karena dia tadi tokennya itu cuma di set 150. Kalau ini kan di set normal, jadi banyak banget bisa di set. Oke.
Sebenarnya nanti bisa dibaca di buku ya. Kemudian saya bikin yang satu lagi yang menarik, ini adalah list. Misalnya gini, Presiden kok gini? Presiden Indonesia. Sebutkan Presiden Indonesia. Sebutkan Presiden Indonesia. Kita langsung begini. Kemudian kita sama dengan GPT. Dalam kurung, GPT-nya jangan GPT ini, tapi kita GPT list. Karena dia akan menghasilkan list. Nah, GPT, sebutkan Presiden Indonesia. Sebutkan semua, ini bukan Presiden Indonesia, semua Presiden Indonesia, semua Presiden Indonesia. Artinya presiden dari awal sampai yang semua Presiden Indonesia itu presiden dari awal sampai sekarang ya. Jadi sama dengan GPT_list. Ini kemudian kita masukin sini, ini hasilnya list. Kita tunggu aja. Oke. List ya, dari atas ke bawah. Nah, terus apa lagi? Kita bisa juga bikin table ya. Table itu bisa bikin table, misalnya begini. Rian, terus kemudian Budi, Anti, terus misalnya ini nilai ya, misalnya nilai 56, misalnya nilai 76, 56, 67, 58, 69, 74. Oke, ini langsung begini, terus kemudian kita minta bikinin table dari sini. Di sini, kita lihat sini. Ini berdasarkan ini ya tabelnya nanti ya, sama dengan GPT table. GPT table. Nah, ini kita lihat mana yang dijadiin prompt, yang jadiin isian ini. Oke. Kemudian yang dijadiin head-nya ini Rian Budi Anti. Nah, dibikin table sekarang. Nah, oke. Dia langsung jadi bikin table ya. Taruh. C23. Oh, pantas C23. Maaf. Enggak semuanya. GPT_table. Nah, ini dari sini sebagai isiannya. Nah, kemudian dari head-nya adalah ini sampai ini. Message, tempat. Maka ini semuanya akan menjadi sebuah table. Akan menjadi table. Nah, seperti ini Rian Budi Anti ya. Tadi saya nggak tepat di ini ya. Rian Budi Anti. Nah, sekarang kita akan mencoba lagi yang sekarang kita mengkolaborasikan ChatGPT dengan Google Docs ya. Jadi kalau Google Docs itu ini kan dari webinar ya. Dari sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Ini sebelum kita melangkah ke Google Docs nih. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut dulu ke Google Docs ya. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan ChatGPT dengan menggunakan Google Docs. Jadi kita buat satu file Google Docs. Katakanlah kita namanya webinar. Webinar blog ya, kita namanya aja webinar. Webinar blog, oke. Kita ingin membuat blog secara otomatis, ya. Kita atau membuat karangan, prosa, terus kita bisa membuat karya ilmiah, ya, secara otomatis. Itu bisa dari sini bisa, oke. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ya, tentunya kita menggunakan OpenAI. Kita pertama ke ekstensi dulu. Nah,
Kalau ingin kita pertama kali untuk menggunakan ekstensi yang sehingga bisa otomatis, kita bisa dua cara. Yang pertama kita tadi pakai add-on, ya, yang add-on yang tadi kita add, ya. Kemudian kita bisa memakai AppScript, ya, AppScript. AppScript itu apa? AppScript itu adalah kode bawaan dari Google. Nah, dengan AppScript ini kita bisa langsung memprogram dari sini sehingga dia akan langsung terprogram di dalam sini. Jadi saya tunjukin aja contohnya biar nggak bingung. Kita namain aja ini webinar. Nah, script kita ganti nama. Kok webinar. Nah, oke. Ini kan belum ada skripnya ya, tapi kebetulan saya sudah membuatnya di sini linknya. Kalau misalnya mau cari, nanti saya sertakan juga alamatnya GitHub asisten AI. Nah, ini dia asisten AI / ChatGPT yang ini. Nah, oke. Nah, di sini udah ada. Cari yang OpenAI integration, klik di sini. Nah, ini sudah dibikin semuanya. Oke. Kita tinggal copy dari sini. Ya, ini mohon maaf ya, ini membutuhkan kemampuan coding ya. Jadi untuk Anda yang masih awam ya, mungkin Anda bisa ngikutin ini atau nanti Anda baca buku saya deh. Oke, ini mungkin agak sedikit teknikal ya. Nah, sudah ini Anda bisa masukin ini ke dalam. Oke. Sudah bisa ini, kemudian ini akan bisa dari sini Anda bisa membuat blog, bisa membuat teks, bisa membuat image. Nah, Anda tinggal ganti ini API key-nya dengan API key yang milik Anda yang tadi dihasilkan dari sini. Nah, API key yang dihasilkan dari sini. Nah, ini misalnya API key yang tadi dihasilkan sini ya, API key-nya ya. Tapi karena saya sudah memiliki sendiri, jadi saya pakai aja sebentar. Mana saja? Nah, ini dia. Ini cuma sekali pakai ya. Soalnya di gini di reset lagi sama saya. Soalnya ini sekali pakai API key ngepotong ini biayanya. Nah, hati-hati ya, jangan sampai API key itu ketahuan orang ya. Nah, terus ini kita ganti aja API key-nya. Nah, ini udah jadi API key. Kemudian ini sudah, ya yang sini Anda nggak usah dipikirin lah. Kalau Anda bukan developer, bukan programmer, Anda nggak usah pikirin. Pokoknya cukup ganti yang di atas ini aja, gitu ya. Kemudian disimpan project-nya. Kemudian dijalankan. Kita tinggal tunggu. Dia sambil melok eksekusi. Nah, ini kan butuh otoritas beri izin, kita berikan izin. Webinar di ini, klik. Kita klik lagi. Lanjutan. Buka webinar, nggak apa-apa ini. Untuk sementara kita nggak usah pakai yang sama security dulu. Izinkan. Oke, dia akan jalan. Oke, sudah selesai. Nah, ini akan muncul di sini. Nah, asisten AI. Oke, tinggal Anda mau bikin apa? Anda mau bikin artikel mengenai SCBD Sudirman ya. Misalnya ya, Sudirman, Jakarta. Misalnya, ini kan Central Business District. Langsung kita sorot dulu. Kita sorot pakai asisten AI. Kita mau bikin teksnya aja bisa, kita mau bikin image-nya aja bisa, kita mau bikin dua-duanya jadi blog juga bisa. Coba kita bikin blog dulu. Tinggal
tinggal tunggu aja. Sip, dar, selesai. Ini SCBD Jakarta ya. Mungkin gedung-gedungnya Anda ingat ya. Ya di SCBD kalau nggak salah begini ya. Ini kan lingkaran lingkaran semanggi. Ini gedung-gedungnya dan ini bukan foto ya. Ini hasil generate AI loh ini by the way. Ini di-generate oleh AI. Nah, terus ini berita-beritanya. Jadi Anda mau bikin laporan, mau bikin liputan mengenai SCBD Jakarta. SCBD Sudirman is a major business district located in the heart of Indonesian capital. It is the most important business hub in the country. Bla 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 bla. Terus ada fotonya. Ada fotonya. Nah, oke. Ya, sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Terus kita mau bikin apa lagi? Artikel mengenai ya apa ya? Coba ya. Yogyakarta misalnya ya, kota saya lah, Yogyakarta, kota saya, domisili saya. Coba kita bikin artikel mengenai Keraton Yogyakarta. Gimana sih? Coba gini dulu. Nah, misalnya saya bikin gambarnya aja, Keraton Yogyakarta. Kok salah? Asisten AI, kemudian generate image. Nanti dia cuma bikin gambarnya aja. Keraton Yogyakarta. Kalau dia bikin di bawah sini. Nah, itu dia. Apa itu? Capek. Nah, ini Keraton Yogyakarta. Dibikin gambarnya di bawah sini. Tapi dia lagi sih, tadi saya bikinnya di sini. Oke. Terus kemudian tuh ada gambar Keraton Yogyakarta ya. Ini hasil generate AI ya, jadi bukan foto, bukan apa yang ini. Nah ini tuh di-generate sama AI-nya sendiri. Kemudian kita bikin tulisannya bisa Keraton Yogyakarta. Asisten tulisan aja nih. Nah, script selesai, kita lihat di bawah di sini. Bukan SCBD. Nah, di bawah aduh, ini harus diatur dulu ini ya. Keraton Yogyakarta is a royal palace located in the city of Yogyakarta. Is the official residence of the Sultan Yogyakarta in the family. Bla bla bla. Nah, udah ini jadi tulisan, jadi blog sendiri. Ya, mungkin gitu kalau yang mengenai kolaborasi AI dan Big Data. ChatGPT-nya yang kalau yang webinar ini yang buat blog ini sudah disediakan di apa tadi alamatnya tadi ChatGPT. Jadi kalau kita balik lagi ke slide ya. Nah, kita balik lagi ke slide tadi yang sudah saya tunjukin. Nah, ini kolaborasi Google Docs tadi udah ya. Nah, ini link downloadnya. Kalau Anda mau dapetin, ini bukunya. Kalau misalnya Anda mau download buku yang mengenai tadi ChatGPT, di situ akan dijelasin secara menyeluruh bagaimana caranya berkolaborasi dengan ChatGPT, baik itu ingin membuat blogs dari Google Docs atau Anda bikin analisis dari Google Sheet itu juga bisa. Kemudian di sini ada asisten AI yang tadi bagaimana Anda bisa menggenerate postingan di sosial media atau postingan promosi untuk keperluan bisnis Anda. Nah, Anda tinggal lihat asisten.ai. Kemudian tadi yang buat yang link script tadi yang buat kolaborasi dengan Google Docs, Anda tinggal download aja di sini ya, github/asistenai.chatgpt. Ya, kalau Anda yang tidak menguasai bahasa pemrograman, nggak apa-apa, tinggal
diedit aja ininya tadi yang tadi saya bilang, diedit aja bagian API key-nya ya. Jadi sudah saya apa? Sudah saya ini juga sudah saya sempurnain. Ini aja diedit tadi, sesuaikan dengan API ada. Nah, gitu. Nah, kemudian ya satu lagi sebelumnya saya ingin memberitahukan salah satu kegunaan ChatGPT yang paling powerful adalah kita bisa berkreasi, bisa berimajinasi untuk membuat novel sekaligus. Nah, ini novel yang saya bikin ini, namanya Elle Mabel, ya bahasa Perancis ya. Elle Mabel ya. Jadi yang ini /Elle Mabel. Anda kalau mau lihat novel saya, ya novelnya rada romantis juga. Elle Mabel. Nah, ini novel saya nih, Elle Mabel. Ini saya bikinnya pakai ChatGPT ini. Oke, Anda lihat ya. Nih, Elle Mabel ini bahasa Inggris novelnya. Saya bikin bahasa Inggris. Elle Mabel wrote that bike, Turning Street, bla bla bla, gini. Kemudian, nah ini Sleepy Gas Station ya, Sleepy Indonesia ya. Tapi saya bikin semua itu dalam bahasa Inggris. At gas station in the crowded of bustling city of Jakarta, Rian Haryadi, a startup programmer, pull in his car to fill up the gas. Terus bla bla bla. Ini ceritanya nih ada bahasa Inggris. Ini novel ini, tapi bahasa Inggris dan ya latar belakangnya Indonesia tapi bisa dibikin dalam bahasa Inggris. Caranya gampang. Kita tinggal gini aja. Misalnya kita mau bikin ya ini salah satu skill prompt engineering ya. Buat surat penawaran dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Penawaran misalnya penjualan batik asli Yogyakarta. Ya, misalnya ya. Kain batik asli Yogyakarta, nilai seni tinggi. Dia langsung bahasa Inggris, ketika dia nge-generate si ChatGPT itu langsung dia bikinnya dalam bahasa Inggris. Jadi nggak usah kita bikin dulu dalam bahasa Indonesia, kemudian generate kemudian kita translate dalam bahasa Inggris. Dia langsung membuat suratnya dalam bahasa Inggris. Ya. Begitu juga tadi novel kayak gitu tadi, ya. Jadi saya cerita dulu dalam bahasa Indonesia, kemudian di-generate sama si ChatGPT dalam bahasa Inggris. Jadi seolah-olah saya orang bule yang lagi bikin novel kayak gini ya. Nah, ini lihat nih. Ya kan langsung dalam bahasa Inggris kan. Sama aja nih. Ini kalau orang nggak percaya ini dikira nih orang bule nih yang bikin novel, yang padahal saya yang bikin ya. Nah, lihat. Kan ada cerita Kemang. The startup team decided to serve the good story material as the basis for the chatbot character. Rian then explored several children garden in Jakarta. Jadi bahasanya itu, even bahasa yang diatur sama ChatGPT itu bahasa sastra. Jadi si ChatGPT itu dia membuat bahasanya itu langsung ke bahasa sastra. Jadi kita nggak usah khawatir kira-kira ini kita pakai padanan kata yang mana ya, ini bagusnya pakai ngomong apa ya gitu kan. Karena kan bahasa Inggris biasa dengan bahasa Inggris sastra kan agak beda ya. Nah, ini sama ChatGPT langsung dibuat jadi bahasa Inggris sastra. Jadi orang sepintas mengira nih orang bule yang bikin, padahal saya yang bikin ya. Oke, mungkin gitu aja untuk pelatihan kali ini. Bagaimana Anda lihat di sini? Tuh, lihat tadi yang surat penawarannya. Langsung dibikin bahasa Inggris ya. Gitu. Ya, dari saya itu saja. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Masih mengikuti? Silakan kalau ada pertanyaan, silakan diajukan. Bisa texting atau langsung menjadi kementerian.
mungkin agak terlalu cepat ya. Kalau bahasa Jawa biasa nggak dibuatkan. Kita coba ya bahasa Jawa ya. Bahasa Jawanya apa dulu nih? Kontennya apa tadi nih? Bahasa Jawanya Docker VM di ChatGPT bisa, tapi kita harus bikin Docker file-nya dulu. Kan Docker file ya. Bentar dulu. Ini kan Docker ya. Kita harus bikin Docker file. Buat Docker file untuk misalnya kita gini nih, yang Mas Stefanus Palapa ya. Langsung aja kita gini aja. Buat Docker file untuk menginstal Node.js. Kok bot.js ya? Aduh, maaf. Ya, salah. Dia langsung bikin Docker file-nya dulu. Nah, dari Docker file itu kemudian kita bikin Docker apa? Yang Docker Compose yang YML itu. Nah, kemudian bisa langsung diiniin. Salah ini saya typo nih, bukan Node.js, Node.js. Nah, Node.js dia langsung dibenerin. Tuh. Ya, langsung dibikin ya. Docker file-nya dulu dibikin. Tuh, from Ubuntu, latest, terus kemudian update, dan segala macam lah. Apakah bisa di-generate untuk membuat PPT? Ya, bisa, tapi PPT-nya itu harus terkoneksi juga ya dengan tadi ya, dengan apa? Dengan ya tadi dengan ChatGPT, dengan OpenAI-nya, dengan key OpenAI-nya. Jadi kalau misalnya kita bikin app script, ya kan sama aja pada prinsipnya kan dia kan ada app script, kemudian dia mengeksekusi. Jadi kalau Anda mau lihat di sini, mana tadi? Ini ya. Nah, lihat di sini. Ini kan asisten. Kenapa ada asisten AI di sini? Ini kan dia ngejalanin yang ada di sini, lihat. Asisten AI, dia nge-generate yang ada di sini. Nah, sebenarnya yang paling bagus kalau menurut saya ya, karena saya programmer, membuat integrasi ChatGPT itu bagusnya pakai app script kayak gini. Jadi kan sebenarnya ada dua cara tuh. Yang pertama pakai app script. Terus yang kedua, kita langsung ibaratnya langsung pakai ekstensi begini kan, ChatGPT Turbo. Sama aja sebenarnya enable begini, cuman kalau ini kan langsung diinstal, orang lain yang bikin gitu. Orang lain kan yang bikin, jadi kita langsung misalnya gini langsung tambahin add-on gitu kan. Ini kan kita ibaratnya orang lain yang udah bikin. Kita terus kemudian kita install. Nah, ini nih orang lain yang bikin kan. Terus kita install ke dalam Google Sheet kita. Tapi kalau yang ini kita bikin sendiri itu skripnya. Nah, udah dia bikin skrip, kemudian diterapin ke dalam Google Docs. Ya, kalau saya jujur sebagai seorang programmer, ya supaya saya bisa ngedebug kalau ada masalah, biar bisa ngutak-ngatik. Kalau saya pribadi lebih suka yang begini, gitu. Nah, PowerPoint pun, PPT pun bisa ditambahkan kayak gitu, karena PPT itu juga bisa ditambahin ekstensi. Lihat sini, ekstensi add-on app script. Bisa aja. Kalau tadi ini app script, kemudian nanti masuknya ke sini, yaitu bisa dieksekusi ke PPT, kita bisa bikin PPT dengan ChatGPT gitu. Oke. Kemudian apa lagi? Oke, thank you Mas Ai. Nggak kelihatan. Aduh ya, yang belum kelihatan ya. Aduh, maaf. Maaf ya. Oke. Ini yang tadi yang buat PPT ya. Kalau buat PPT ini saya ulangin, kelihatan ya share screen-nya ya. Kan gini pada prinsipnya. Pada prinsipnya kan kita kan membuat ChatGPT itu ada dua cara. Yang pertama kita langsung dibikin kayak gini, asisten AI ini. Ini ditentukan dengan cara app script, dengan membuka app script ini ya. Yang cara kedua, yang pertama tadi, yaitu di sini, di yang pakai Google Docs ini. Nah, kita kan langsung install ekstensi, kemudian add-on,
dapatkan add-on, kemudian kita install kan. Kalau diinstal berarti programnya sudah ada, yang bikin orang lain gitu kan. Ya, yang bikin tuh orang lain, kita tinggal pakai aja. Nah, ini yang tadi nih yang kita yang pakai yang install gini. Nah, terus kita langsung pakai dengan cara ekstensi, terus kemudian ChatGPT Turbo gitu kan. Langsung kita buat di sini. Tapi kalau kita mau bikin sendiri, custom, kita jalanin pakai app script. Jadi caranya begini, tek, ekstensi app script, buka. Ini nanti keluar yang sini. Nah, PPT pun itu juga ada kan. PPT itu juga ada ekstensi app script, ini kan juga bisa kebuka nih. Kita editnya dari sini gitu. Nah, ini yang bikin yang buat apa yang buat kolaborasi dengan ChatGPT itu ininya gitu. Kalau ditanya lebih suka mana, saya jujur sebagai seorang programmer, saya lebih suka bikin sendiri pakai app script ini gitu. Udah kelihatan kan ya? Oke, kelihatan. Ada lagi nggak yang tanya lagi? ChatGPT Summary Sartu Jurnal, ini Valencia lihat caranya begini. Oke, nggak usah jurnal deh, yang paling berat aja lah. Laporan keuangan gimana? Bagaimana kalau laporan keuangan? Oke, kita coba carilah laporan keuangan yang paling berat ya. Laporan kinerja Telkom kita misalnya ambil lah. Laporan kinerja Telkom 2022 atau 2021 lah, 2020 lah, yang udah lama, yang pasti tersedia PDF. Laporan tahunan, laporan tahunan Telkom website deh. Nah, oke. Ini laporan keuangan ya, laporan kinerja ya. Bukan laporan keuangan ini mah. Laporan kinerja keuangan. Laporan keuangan PT Telkom PDF. Nah, ini dia. Kok ini sih? PDF. Kok yang ini? Bentar dulu. Perusahaan Telkom Telekomunikasi. Nah, ini laporan data lampiran, laporan keuangan, jangan 2022, tapi yang 2020. Laporan kinerja keuangan. Nah, laporan tahun 2021 misalnya ya. Nah, ini dia laporan keuangan 2021, 2020. Ini saya copy link address. Ini bisa nggak? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, langsung ke sini soalnya dia. Oke, langsung tembak ke ChatGPT-nya. Buat rangkuman laporan keuangan di link ini. Laporan Telkom 2020, enggak lihat. Sih? Tapi harus dicek lagi sih, karena siapa tahu dia ChatGPT-nya tuh salah. Tapi setidaknya dia udah bisa ngerangkum gitu. 2020 pendapatan perseroan 130,6 triliun rupiah. Ya, Anda cek aja. Bener nggak dia? 130,6 triliun. Ini ya. Mana sih? Tuh lihat berapa halaman tuh saya harus nyari tuh kalau misal dibaca satu persatu. Mudah-mudahan ya bener. Nah, ini dia. Aduh. Nah, ya benar 136 triliun ya. Benar ya, 136 triliun pendapatannya. Aduh, nyarinya susah banget. 136 triliun. Benar 136 triliun. Nah, ini juga gak salah nih. Aduh. Perseroan sebesar pendapatan dibanding tahun sebelumnya 140. Laba bersih perseroan 2020 sebesar 14,3 triliun. 14,3 triliun.
Kita lihat bener nggak nih laporannya. Dia bisa meringkas, tapi kalau dalam hal angka 130 triliun laporan keuangannya. Nah, ini 130 triliun, kemudian beban pengeluaran aset, pengeluaran modal, laporan posisi keuangan. Rasio laba EBITDA. Oke, nggak akurat ya sepertinya ya. Laba bersih investasi perseroan. Nah, ini harus Anda cek ya. Tapi pokoknya dia itu berhasil merangkum tuh yang ada di sini nih. 118 triliun. Nah, kalau misalnya jurnal juga bisa dirangkum sama dia. Anda intinya tinggal gini aja. Kasih dia perintah pertama di prompt-nya. Kemudian masukin linknya di sini. Udah, dia akan bikin sendiri. Termasuk jurnal, termasuk apa, dia akan buat sendiri sama ChatGPT itu. Terus apa lagi ya sekarang ya? ChatGPT sama satu jurnal ada metodenya. Oke, ada lagi ChatGPT ini bisa menjawab soal Yang pertanyaan mungkin bisa open mic ya. Open mic aja nggak apa-apa deh. Sebentar. Yang pertanyaan mungkin bisa membuka mic ya. Ya. Anda soal psikotes gimana ya? Saya bukan psikotes soalnya. Saya bukan psikolog, jadi nggak begitu tahu ya. Contohnya pertanyaan psikolog gimana? Mungkin bisa open mic aja ya. Silakan buka mic kalau yang mau bertanya. Kok bukunya sebenarnya dijual sih tentang ke panitia itu ya. Tapi saya akan kasih ini ya. Lihat di sini https. Ini link bukunya bit.ly/chatgpt2gapatma. Nah, itu linknya. Kemudian Anda mau saya kasih sharing ininya aja. Ini saya screen-nya saya sharing nggak apa-apa. Bagikan. Siapa saja memiliki link, salin link, selesai. Oke, ini saya share screen-nya. Saya lihat di iklan katanya ChatGPT bisa menyelesaikan soal matematika dan fisika. Bisa, tapi bukan matematika yang rumit ya. Kalau yang rumit dia ChatGPT masih suka error. Nah, ChatGPT itu masih ada kesalahan di bias ya. Dia masih ada bias untuk perhitungan-perhitungan matematika yang rumit. Kenapa? Karena dia itu menggunakan natural language ya. Jadi dia sebenarnya menggunakan banyak parameter untuk menggenerate teks. Oke, ada lagi pertanyaan? Tapi untuk kreativitas, ChatGPT itu bagus. Untuk kreativitas, untuk Anda membuat blog, saya main catur lawan ChatGPT kok banyak ngawurnya ya, melanggar aturan, langkah dan lain-lain. Ya benar, karena ChatGPT adalah generatif teks, bukan deep learning yang dikhususkan untuk pembelajaran. Ya, jadi jangan disamain sama deep learning yang chat AlphaGo itu. AlphaGo beda sama ChatGPT. Dia kalau ChatGPT itu kan menggeneratif teks berdasarkan input-input yang sudah diberikan sebelumnya. Ya, kayak misalnya dari Wikipedia segala macam. Tentu saja dia bisa lupa konteks ya. Bukan lupa konteks. Dia itu mengingat kata tuh berdasarkan konteks. Nah, kalau konteksnya permainan catur kan harus diperhitungkan langkah dari awal sampai akhir. Nah, itu proses deep learning-nya beda. Itu bukan NLP. Itu reinforcement namanya. Kalau AlphaGo, mungkin Anda pernah dengar ya AlphaGo ya. Kalau main catur itu namanya programnya AlphaGo dulu.
yang itu bagaimana dia mengalahkan AlphaGo itu bisa mengalahkan juara catur dunia, juara catur Cina dunia itu kalah dengan skor 4-1. Lee Sedol itu 2015, filmnya ada kok. Filmnya ada, cari aja AlphaGo itu kan. Itu memang deep learning yang dikhususkan buat berpikir di permainan game. Tapi kalau ChatGPT bukan. ChatGPT adalah generative text. Dia bagus untuk membantu Anda berkata-kata. Anda punya ide ini gitu. Anda punya ide ini, kemudian dia bikin. Contoh saya bikin novel mengenai Elema Bell. Idenya dari saya, Elema Bell itu gitu. Cuman idenya dari saya, tapi si ChatGPT lah yang bikin gitu kan. Misalnya mana-mana. Saya cari dulu ya, Elema Bell. Nah ini Elema Bell nih. Ini cerita Elema Bell nih. Ini Elema Bell. Ini Elema Bell nih. Ini novel yang saya bikin namanya Elema Bell. Mana sih tadi? Nah ini dia Elema Bell. Saya kasih tahu caranya bikin novel mengenai dengan dengan ChatGPT. Ayo. Press dulu ah. Agak berat. Agak lama. Kita tinggal tunggu lagi. Nah, oke. Elema Bell. Jam segini agak berat ya. Soalnya udah ke bawah sih ini. Nah, ini dia. Nah, ini dia Elema Bell. Buat postingan dalam Twitter bahasa Inggris menarik mengenai Elema Bell. Terus bukan di sini, Pak, yang ini. Ada ceritanya. Ceritanya tuh udah di bawah, di level bawah, tapi pokoknya ceritanya tuh langsung saya bikin tuh begini, Elema Bell. Next morning, Elema Bell was riding her bike to go college. She said goodbye and kissed her father, then rode her bike along the streets. Elema Bell rode her bicycle through the beautiful outskirts of Louvain, a charming town in the European countryside. Jadi saya bisa membuat suasana seperti Eropa, suasana di desa di Eropa, di Prancis bagian selatan gitu kan, dengan pokoknya digambarin dengan ladang gandum yang luas, terus kemudian alamnya yang sangat indah gitu. Saya minta ChatGPT deskripsikan itu dan dibikin sama dia. Lihat ini, ya, ini kan imajinasi nih, tapi kan imajinasinya harus dari saya. Ya kan, imajinasi awalnya itu dari saya, deskripsikan mengenai suasana pedesaan di Eropa, ke ChatGPT, dibikin sama ChatGPT begini, saya lihat, oh ya ini bagus, masukin, kalau ini jelek nih, perbaikin sedikit, nah, terus sudah dibikin lagi, ini kan ceritanya jadi romantis gitu, karena tapi tetap ide dasar ceritanya tuh dari saya gitu, dari manusia terus kemudian tolong bikin ceritanya seperti ini gitu. Nanti ChatGPT yang bikin dulu. Nah, oke ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ada recorded di YouTube. Ini direkam kan ya? Ya, direkam ini sama direkam. Jangan khawatir, direkam. Bukan, memang tidak konsisten. Ya, betul. Bukan karena dia tidak dipersiapkan buat main catur, itu nggak akan bisa ChatGPT. Kan main catur dia harus mengingat langkah-langkah yang sebelumnya. Kalau sama app copy AI, saya belum banyak explore ya kalau app copy AI, jadi saya belum tahu mana yang terbaik ya. Script app-nya itu ada di tadi saya gini aja deh. Script app itu di GitHub
github.com/ apa tadi, asisten AI/chatgpt, ya, github.com. Nah, itu skripnya. Bagaimana compile code di GitHub dari ChatGPT secara compile Git code. Maksudnya apa di compile ke GitHub? Maksudnya mau pakai CI/CD atau bagaimana? Kalau pakai CI/CD ya dia bisa langsung. Kita tapi kan harus bikin ininya. Itu kan harus ada taktik DevOps-nya. Compile code di GitHub. Oke, dari ChatGPT saya belum menguasain kalau lihat buat itu. Bisa detail pilot roundtable. Mengenai pilot roundtable terkait ke saya belum tahu nih kalau pilot roundtable. Coba ya, kita coba ya. Nah, ini dia. Kita harus pertama kalau ke ChatGPT, saya harus bikin gini nih. Kalau Anda bertanya kepada ChatGPT, Bing 737 kecelakaan B737 Max ya. Nah, Anda harus menjelaskan siapa diri Anda kepada ChatGPT. Jadi misalnya gini, ini kan pilot roundtable terkait kecelakaan 3737 Max 8. Jadi Anda bertanya kepada ChatGPT di sini adalah seperti ini. Nah, Anda jelaskan dulu. Anda adalah seorang ahli penerbangan ya, ahli penerbangan dan analis kecelakaan transportasi udara. Titik. Jelasin dulu kita sebagai apa. Jangan langsung bertanya, buatlah pilot roundtable atas kecelakaan Boeing 737 Max 8. Jangan langsung begitu. Karena apa? Karena jawabannya nanti tidak spesifik. Jawabannya sebagai apa? Ini saya rasa pertanyaan konteksnya ini kan pertanyaan sebagai kita ceritanya sebagai ahli instruktur kan ya, instruktur penerbangan ya, ceritanya kan seperti itu kan, bukan sebagai orang awam kan. Ya udah, berarti kalau sebagai instruktur penerbangan kita ya ditulis dulu Anda adalah seorang ahli penerbangan dan analisis kecelakaan transportasi udara. Ya ini pro-nya harus dilihat nih. Jelaskan mengenai pilot roundtable terkait ya. Jelaskan mengenai pilot roundtable kejadian 737 Max 8 bagaimana merancang kegiatannya. Coba sini. Nah. Kok crash? Tes. Kita tunggu jawabannya dari ChatGPT. Mudah-mudahan dia nggak overload ya. Ini masih versi gratisan soalnya. Nah, oke. Maskapai penerbangan. Kemungkinan solusinya oke. Serta oh ya, saya punya satu lagi nih yang informasi yang bagus ya. ChatGPT itu dia mengingat memori percakapan kita sebelumnya. Oke. Nah, ini penting nih, ini penting. Ini kita biarin dulu. Ini ilmu penting nih. Jadi kalau Anda dijelaskan mengenai satu penjelasan narasi yang panjang, kalau misalnya dia kan terbatas nih ngasih respon. Anda bisa ngelanjutin, diemin dulu. Nanti saya tunjukin ini.
Identifikasi masalah. Ini ya kita biarin dulu ya. Kita biarin dulu, dia pasti akan terbatas ini. Jadi kalau misalnya katakanlah ada 10 item, ya mungkin dia hanya menulis sekitar 3 item karena kan tokennya dia nih dia nggak terbatas. Nah, tapi kita bisa melanjutkan jawabannya itu. Nanti saya tunjukin. Ini biarin dulu dia selesai. Kalau yang tadi yang GitHub ya, yang ini yang GitHub. GitHub itu adanya kan tadi saya bilang di sini asisten chat GPT. Ambil yang ini aja nih, yang OpenAI integration. Ini aja, OpenAI integration. Ambil yang ini. Ini tinggal di copy paste ke apa? Copy paste ke AppScript, terus ini diganti. Itu aja. Dan gitu dijalanin. Kalau enggak di buku saya juga udah ada sih, tinggal itu aja di copy paste tadi. Mana sih tadi? Nah, ini dia. Nah, menggunakan app script ini udah ada di dalamnya. Gitu ya. Oke. Kita balik yang tadi. Yes. Oh, error sini. Aduh, crash ya. Nggak boleh diitin dulu sih sebenarnya kalau lagi dijelasin dia tuh. Oke. Nah, ini kan tadi dia sudah membuat jawaban ya, ada rekamannya begini. Kita lihat. Nah, ini misalnya dia di generate ya. Ini berat banget ini. Kita coba bikin lagi sini. Nah, coba pakai akun yang lain. Akun yang ini diberatin. Saya bikin banyak akun ya sekalian, sekaligus waktu pertama kali muncul. Kan saya Gmail-nya ada beberapa gitu kan, jadi ya yang ini dicoba buat ini coba buat ini. Coba yang ini akun ini, jalan cepet nggak? Akun tadi banyak kepake. Kalau nggak berarti dari ChatGPT-nya memang lagi berat dia. Nah, oh ya, ini saya biar sekalian aja, ini saya beritahu. Jadi kalau misalnya apa? Kalau kita membuat suatu penjelasan dari ChatGPT dan itu dia belum selesai, maka kita tinggal mengartikan kata lanjutkan. Contohnya ini ya. Misalnya ini saya bikin mengenai big data, mengenai tulisan mengenai big data. Nah, nih coba Anda perhatikan. Anda perhatikan di sini, misalnya saya bertanya nih, nah, jelaskan keterkaitan big data dengan artificial intelligence, berikan contohnya. Ini kan kalimatnya simpel kan, tapi kemudian dia menjelaskannya banyak banget. Ya, ini belum selesai, ini masih banyak ke bawah. Caranya gimana supaya lanjutin? Ya gampang, tinggal bilang gini aja, lanjutkan. Lanjutin lagi sama dia. Ini masih ada lagi nggak? Masih ada, tulis lagi, lanjutkan.
Terus sudah masih bisa lagi nggak? Lanjutkan lagi. Terus saja sampai kira-kira jawabannya mulai muter-muter, berarti oh ini udah selesai. Gitu. Anda paham kan ya? Jadi ya inilah keunikan ChatGPT, Anda bisa bikin banyak tulisan yang panjang sekali. Ya, jadi kalau dia ngejelasin sesuatu, tinggal dia udah selesai begini, tinggal kasih perintah lagi, lanjutkan. Udah. Dia ngelanjutin sendiri yang tadi lanjutin jawaban yang ada di sini, dilanjutin sama dia. Yang di sini, yang ini udah selesai, lanjutin sama dia. Jadi ini penting nih, ini kata-kata sakti nih. Lanjutkan, dia lanjutin. Jadi nggak usah ditanya lagi, lanjutkan sama dia, karena dia ingat memori dari atas. Memori dari percakapan kita sebelumnya tuh direkam sama dia, tuh namanya change of thought itu ya kalau di ChatGPT. Nah, iya ini tadi memori sebelumnya. Itu dia. Oke, makasih. Nama Stefanus Palapa, apa lagi ya? Ya, perihal memori sebelumnya, ya ini tadi yang Mas Rudi Mardianto. Makanya kenapa tinggal sebut lanjutkan. Ya udah dia bisa terusin karena dia nginget yang pertanyaan sebelumnya. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa buka mic. Mau tanya, ya, Ya. bukunya dijual soft copy nggak? Soft copy, iya Pak, jual soft copy. Oke, terima kasih. Malam Pak, saya mau nanya ya. Pak. Boleh? Iya, saya mau tanya. Ini saya pemula ya, jadi saya mau tanya. Waktu saya coba itu, saya menanyakan sesuatu, saya merasa masih kurang. Itu apa namanya datanya, tapi dia sudah stop begitu loh. Terus caranya untuk lanjutkan itu gimana? Biar apa emang terbatas Pak? Dia memberikan itu apa karakter kata-katanya itu loh. Kalau boleh tanya, Bapak bertanya mengenai apa? Ya, mengenai macam-macam itu loh. Satu poin. Spesifik profesional gitu ditanyanya. Iya, misalnya. Jadi misalnya pandangan Anda tentang ini apa namanya manusia begitu ya, menurut teologi A begitu loh, misalnya. Nanti dia akan memberikan itu, tapi nanti dia cuma berhenti, tapi saya bingung. Ini berhenti karena memang dia kekurangan data atau memang saya punya itunya terbatas. Dapat itunya apa namanya dijatah kalimat-kalimat itu ada kuotanya gitu, enggak gitu Pak? Itu aja saya tanya. Makasih. Pertama gini ya, Bapak harus lihat yang namanya pertanyaan itu, pertanyaan kepada AI itu tergantung dari kita bagaimana cara bertanyanya dan bagaimana kita mengarahkan konteksnya, ya kan? Jadi itu yang namanya disebut dengan teknik prompting. Ya, ada sendiri tekniknya prompting engineering. Jadi yang paling simpel adalah yang tadi seperti tadi. Misalnya Anda ingin minta penjelasan mengenai alergik, ya kan? Bapak sebagai orang umum dan Bapak sebagai dokter, nanti ChatGPT jawabnya berbeda. Gitu. Jadi, misalnya Bapak tulis dulu, Anda adalah seorang dokter. Jadi ChatGPT-nya ini andaikan dia seorang dokter gitu. Dokter. Jelaskan penyebab alergi pada anak. Sebelum dokter anak. Nah, ini beda jawabannya dengan Bapak bertanya sebagai orang umum gitu. Nah, Anda seorang dokter anak profesional. Nah, ini dia pasti akan ngejawab sebagai dalam bahasa kedokteran gitu. Beda kalau Anda menghilangkan kata yang pertama di sini, Pak. Gitu. Jadi dia akan ngasih jawaban untuk orang awam. Jadi itu sebenarnya tergantung bagaimana kita bertanyanya.
Gitu. Itu salah satu prompting yang menarik. Nah, kemudian kita bisa lagi menjelaskan tadi kalau misalnya jelaskan alergi, misalnya dia jelasin banyak gitu, kita tinggal pakai udah selesai tinggal pakai lanjutkan aja. Dia nanti ngelanjutin sendiri. Pertanyaannya seperti itu, Pak. Jadi yang ini penting nih. Kasih tahu dulu si chat GPT-nya kamu itu siapa. Kalau Bapak pengen dengar penjelasan mengenai keuangan, bilang dia adalah seorang keuangan. Kalau mengenai apa? Berarti dia akan menjawab semampu yang bisa dia jawab. Jadi nggak terbatas dengan jumlah karakter yang saya punya gitu. Misalnya, oh kamu dapat karakter sekian 1000 kata gitu loh. Enggak gitu ya. Kalau dibalasnya itu dia membatasi sampai 4000 kata. Jadi kalau Bapak lihat di sini, ya, tapi kan Bapak bisa lanjutkan. Tadi kan Bapak lihat kan yang penjelasan saya kenapa ada lanjutkan Oh, itu. nanti lanjutkan gitu ya. Iya, lanjutin aja. Nanti dia lanjutin sendiri. Oke. Karena dia ingat yang sebelumnya, Pak, gitu. Iya. Terima kasih, Pak. Oke. Gitu. Oke, Ada lagi baik. yang bertanya, silakan buka mic. Halo Pak Rian. Kalau Ya, bisa silakan. kalian buka oke, terima kasih Pak. Buka videonya, terima kasih. Izin tanya ya Pak Rian ya. Ya, monggo Pak. Saya beberapa kali ya menanyakan ke ChatGPT ini tentang pekerjaan saya. Tapi mungkin karena apa ya, terlalu spesifik ya. Dia itu tidak bisa menjawab, setiap jawaban yang dipaparkan itu salah gitu. Maksudnya saya mau menanyakan apakah kontennya benar apa salah. Saya kan tahu nih konten yang harus saya harapkan dari GPT. Jadi saya ngetes doang gitu ya. Saya minta gitu kan, tolong jelaskan katakanlah Permendikbud nomor 31 tahun 2014 gitu kan. Saya kan paham sekali nomor ini kan. Saya tanya tapi dijawabnya kemana-mana itu. Kalau kayak gitu gimana itu? Nah, masalahnya apa mereka belum update apa gimana? Padahal tahun 2014 itu Permendikbud itu. Permendikbud tahun 2014. Nah, oke, baik. Sebentar, ini gini Pak. Ini masih share screen ya. Oke. Ini satu lagi saya lupa tadi ini mengenai tanda kurung siku. Jadi prompting itu ada satu kayak semacam ekspresi seru lah yang harus dinotis. Nih, misalnya jelaskan dengan detail. Ini kita bicara konteks ya. Permendikbud berapa tadi Pak? Nomor 31 tahun 2014. Nomor 31 tahun 2014. Oke. Ini jangan lupa kalau kita memang pengen itu secara detail, kasih tanda kurung begini nih, kurung siku nih. Saya lupa tadi ngomongnya. Oh, tanda di kurung awal siku dan di akhirnya ya kurung sikunya ya? Ya, di awal dan di akhirnya. Jadi dia akan lebih mencari yang ada di situ, yang ada di Permendikbud. Ini benar ya, 31 tahun 2014 ya? Ya, betul. Oke. Dia akan menjelaskan kayak begini, dan kita ini kan biasanya penjelasannya bakalan panjang gitu kan. Penjelasannya bakal panjang, dan kalau misalnya dia udah satu round jawab, itu belum memberikan jawaban yang selanjutnya, kita tinggal lanjutin aja, minta dia lanjutan. Dah. Tapi ini jawabannya salah ini. Harusnya gimana Pak? Harusnya itu 31 2014 itu tentang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan antara lembaga pendidikan Indonesia dengan lembaga pendidikan asing. Saya selalu jawabannya seperti ini dapatnya nih. Selalu standar nasional pendidikan. Harusnya gimana? Berarti ada yang ngasih informasi ke dianya salah. Coba kalau gitu kita aduin sama Google ya, nomor 31 2014 ya. Iya betul. 31 2014. Itu tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan antara LPA dan LPI. Kita adu sama Google coba. Ya, Permendikbud 31 2014 itu aja pasti. Oh iya benar, masih menang Google ini. Ini kan lembaga pendidikan asing dengan lembaga Indonesia kan, ini harusnya benar ini. Harusnya gini ya, berarti ada yang ngasih informasi yang salah. Permendikbud tahun 31
2014 menetapkan 12 bab. Ini yang benar kalau ini. Maksudnya yang benar dia ini ya? harus sendiri apa di-input sama orang kayak Wiki sih? Di-input sama orang, Pak. Oh, kayak Dan itu Wikipedia gitu ya? yes, dan itu di-inputnya di-inputnya itu sampai tahun 2021. Jadi kalau siapa juara Piala Dunia, Argentina menang Piala Dunia, dia nggak tahu ChatGPT. Nah, ini kalau kayak gini, kalau begini, ini kita bisa protes ke ChatGPT. Misalnya nih kayak gini ya, ini kan dia salah nih, ini kan salah nih ngasih jawaban ya. Kita bisa protes. Ntar kita selesaiin dulu, dia jawab. Kita langsung aja ngomong, salah Mas menurut ini nih. Salah Mas menurut search engine .2 ya, .2 kasih spasi tak. Nah, Oh, gitu ya. Oh, Dia- koreksinya dia- seperti itu ya. yes, dia akan mengkoreksi. Dia akan mengkoreksi jawaban kita. Oh. Nah, dia akan mengkoreksi gitu ya. Karena gini ya, dia tuh juga disamakan, dia kok diajarin sama orang. Nah, orangnya itu dia ngasih informasi yang salah ke ChatGPT. Jadi memang banyak bisa kayak gitu. Makanya kita harus cek lagi di search engine. Gitu. Nah, ini kan gini. Paham. Ini udah kayak gini, kita tinggal ngomong ini salah gitu kan. Paham. Ya, saya selalu acuan itu terus, saya padahal udah regenerate gitu terus jawabannya. Enggak, itu dia bisa salah karena apa? Karena yang tergantung dari orang yang ngikutin, yang ngelatih trainingnya dia. Jadi dulu ketika ada yang ngajarin ChatGPT-nya, dia ngasih informasi yang salah ke ChatGPT-nya. Nah, tapi ChatGPT-nya bisa belajar. Nah, kalau misalnya ini kan menurut Google ya. Ini menurut Google nih. Kita tinggal minta jelaskan dengan detail. Kita pakai kurung siku, kurung tutup. Nah, ini kita pakai kurung siku, kurung tutup ya. Di awal, di akhir ya. Ya, ini kita minta informasinya nih. Jelaskan dengan detail. Nih, kita ini udah bener nih. Sejak awal kita udah bener nih. Jadi dia tidak akan melawan apa yang sudah digariskan sama kita. Harusnya, ya kan? 111 ayat yang mengatur kerjasama penyelenggaraan pengolahan pendidikan dan lembaga pendidikan asing. Nah, dia harusnya nggak ngelawan gitu. Coba ini jawabannya gimana nih kalau yang ini? Kalau dia masih salah, berarti dia informasi yang dulu yang pertama diinjekin ke dia itu salah. Nah, sekarang ini lihat nih. Ini benar. Benar nih. Nah, dia kan ngembangin sendiri nih. Jawabannya dikembangin sama dia. Nah, dia akan mencari parameter yang sesuai dengan yang di sini. Kalau dari sini 12 bab. Ini 12 bab benar ya? Ya, betul nih 40 pasal. Tata cara kerjasama pengelolaan pendidikan. Beberapa hal yang diatur dalam. Nah, ini benar nggak ini? Ini dia krusialin di sini nih. 1, tujuan kerjasama. Oke, betul. Jadi kalau kita udah tahu pancingannya yang benar, ya udah tambahin di sini nih di atas, jelaskan dengan detail. Dia nggak akan melenceng dari sini. Karena kita sudah minta dijelaskan dengan detail. Tujuan ini salah ya? Tujuan kerjasama pendidikan. 1, 2 salah lagi nih. Oh, Berarti nanti kita infokan gitu lagi ya, salah gitu ya? Iya, salah. Salah, Mas. Harus lalu kita cari itu ya. Ini salah nih. Berarti dulu ada yang injekin informasi ke ChatGPT waktu dia training. Dia salah. Ya, betul nih. Karena nggak begini kan jawabannya kan? Nomor 3 nggak ada kegiatan akademik, nggak ada. Jadi Pak Rian, ini berarti data yang diberikan oleh ChatGPT ini belum tentu akurat ya. Belum tentu. Tergantung
kita yang memakai ini harus koreksi lagi. Kalau enggak, Betul, kan betul. bisa aja jadi berita hoax jadinya kan. Jadi bahayanya di situ kan ya. Kalau kalau kita nggak mendapatkan apa yang asli begitu ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya ChatGPT itu bagus ya. Ini bagusnya ChatGPT ya. ChatGPT itu paling bagus untuk mengembangkan pemikiran. Paham nggak maksudnya? Jadi ketika saya membuat novel kan saya punya ide dasar pemikiran. Ketika saya mau membuat tulisan, saya punya ide dasar pemikiran. Iya. Contoh begini, saya mau bikin tulisan mengenai dataisme gitu kan. Terus atau enggak tulisan mengenai AI yang ada di buku ini nih. Itu kan saya paham AI itu seperti apa gitu kan. Iya. Jadi ketika dia menggenerate tulisan-tulisan gini, tulisan-tulisan bisa digenerate sama dia, ketika dia ada yang salah, oh ini nggak bisa, saya nggak mau masukin. Tapi Iya. begitu dia benar, oke ini boleh. Gitu. Tetap saya kontrol. Jadi buku ChatGPT ini yang saya bilang ini, itu bukunya itu kan di sini kan banyak, saya kan ngambilnya kan banyak dari penjelasan ChatGPT sendiri. Nah, tapi kan saya kontrol. Jadi nggak sembarangan saya masukin. Jadi kayak gini nih. Sebagai contoh nih ya. Nah, ini singkatan dari ChatGPT, dia benar. Kan saya baca dulu. Kemudian kita mulai membahas mengenai training AI, terus cara-cara AI, terus machine learning itu seperti apa. Nah, saya kan ya paham lah mengenai machine learning gitu kan. Jadi ketika ChatGPT membuat sebuah tulisan seperti ini, artificial intelligence adalah bla 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 gini, saya lihat oh ya ini boleh masukin. Terus saya lihat lagi Amazon gini sistem keamanan chatbot, oke boleh. Tapi begitu saya lihat hal yang salah, misalnya kayak tadi yang dikatakan Pak Ai mengenai peraturan pendidikan, nah itu nggak bisa. Iya, betul. Tetap Ya. harus dilihat lagi. Betul. Makasih, Pak. Sama-sama, Pak. Kewajiban cek recheck tetap berjalan berarti ya. Tetap, gini ya, pertama harus diingat satu hal, bahwa dalam soal adu-aduan data, ChatGPT itu nggak ada seujung kukunya Google sebenarnya. Ya, serius. Google itu jauh lebih menang dalam hal data. Jadi, kalau dilawanin sama ChatGPT itu nggak ada apa-apanya dibanding data ya, dalam hal data sama Google. Buktinya apa? Buktinya ChatGPT sendiri nggak tahu siapa juara Piala Dunia kan? Coba aja tanya, siapa juara Piala Dunia Qatar? Dia nggak tahu. Ya, karena dilatihnya cuma sampai 2021. Kalau apalagi yang lewat dari situ, kasus Sambo dia nggak akan tahu. Ya, jelaskan siapakah pemenang Piala Dunia Qatar ya. Qatar 2022. Dia nggak akan bisa jawab karena dia di cut off-nya trainingnya itu sampai 2021. Setelah 2021 dia nggak tahu caranya, nggak tahu apa jawabannya gitu. Ini jadi berat nih. Yang tadi saya tulis itu yang copy AI itu menurut penjelasannya itu dia database-nya sampai 2022 ya. Tapi sayangnya itu chat bahasa Inggris semuanya, nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Oh, yang copy AI ya? Ya itu copy AI itu lebih ini katanya klaim dia ya. Lebih valid. Datanya itu 2022 apa 2023 itu klaim dia. Tapi dia pakai bahasa Inggris semuanya, nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau gitu kita bikin aja gini pertanyaan yang promptingnya yang kita terjemahin dulu ke dalam bahasa Inggris. Ini lagi berat juga lagi nih. Nah, jadi gini, sebenarnya kan membuat prompting ke AI itu ada tekniknya sendiri ya. Jadi di sini nih, makanya, nah, jadi sebenarnya kita tuh bertanya pada AI itu nggak bisa sembarangan gitu.
Yang pertama kita harus menyelaraskan konteksnya. Yang kedua kita harus melihat spesifik apa yang harus dia jawab. Dia jawab sebagai apa. Nah itu makanya harus belajar sendiri. Harus emang ada pelajaran yang bikin learn prompting ini. Jadi, nah ini ada basicnya gimana standar promptnya ini. Sebenarnya yang selama ini kita tanyain nih, itu tuh standar prompt. Masih yang paling standar ini, what is the capital of France ya, kayak gini ini standar banget gitu ini. Nah, tapi nanti ada caranya yang kita bikin more on prompting gitu kan. Yang tadi yang mengatakan kamu adalah seorang dokter, kamu adalah seorang psikolog. Nah, itu adalah tambahan prompt ya, tapi itu sangat berarti sekali karena apa? Karena si AI itu akan menjawab sesuai dengan apa yang kita bilang. Kalau kamu dokter ya kamu jawabnya sebagai dokter. Tapi kalau nggak ada kayak gitu, dia akan jawab sebagai orang awam. Gitu, paham ya? Kayak tadi kayak gitu ya. Itu ada ilmu prompting yang namanya additional prompt gitu. Nah, kayak gini nih. Priming prompting namanya. Terus nih. Nah, ini dia nih. Kenapa harus ada kurung siku? Nah, kenapa ada kurung siku? Nah, ini nih. Tadi saya bikin kenapa ada kurung siku. Itu kayak semacam penegasan ya. Di sini ada ilmunya sebenarnya. Jadi bertanya itu nggak bisa sembarangan. Kita harus bertanya, caranya bertanya sebenarnya kepada ChatGPT. Gitu. Mantap nih, mantap. Lengkap ini, learnprompting.org ini. Nanti saya tanya, kamu seorang kiai gitu kan, babi haram tidak? Gitu. Ya benar. Karena jawabannya tergantung dia sebagai apa, begitu. Mungkin ada lagi pertanyaan, silakan kami. Kalau nggak ada bisa itu. Bikin syair lagu bisa Pak ya? Bikin syair lagu bisa. Nah itu dia, syair lagu, puisi, cerita horor, cerita misteri, ChatGPT jagonya. Karena dia pengembangan dari ide dasar. Tapi kalau nadanya enggak? Ya nadanya enggak dong. Enggak ya? Nada itu AI generatif sendiri. Gitu ya? Namanya AI generatif musik gitu kan. Oke. Bikin skripsi bisa dong gitu ya, kalau gitu ya? Bisa, tapi kasih bahannya dulu. Dan oh ya, satu lagi, ChatGPT itu bisa dilatih menjadi salesnya kita. Jadi contoh gini, Bapak punya restoran pizza gitu ya, misalnya. Restoran itu kan punya menunya kan, ada harganya, pizza ini apa gitu kan ya. Itu kan informasinya spesifik, sedangkan ChatGPT kan informasinya umum. ChatGPT itu bisa dilatih sehingga dia bisa mempelajari menunya kita. Jadi kalau ada pelanggan yang bertanya mengenai pizza di restoran Bapak, dia akan menjawab seolah-olah dia tuh manusia yang diajarin kalau pizza ini pizza tuna gimana Mas? Oh, pizza tuna ini terbuat dari bahan ini, harganya sekian. Sekarang kita lagi ada promo Mas, mau nggak? Seolah-olah manusia. Itu ya, hebatnya ChatGPT, bisa diajarin secara spesifik. Jadi kayak misalnya tadi yang saya bilang, jadi chatbotnya kita, ini buat usaha bagus ya. Jadi kalau kita punya daftar list, itu dia bisa dijawab berdasarkan list. Nah sekarang ini saya juga lagi bikin ya salah satu kandidat nanti 2024, saya bikin chatbotnya ya. Nanti bisa dicarilah siapa kandidatnya. Jadi si kandidat itu cuma ngasih ke saya daftar pertanyaan dan jawaban yang di CSV. Jadi kandidat ini program kerjanya apa, terus program politiknya apa kan dia lakukan untuk pengentasan kemiskinan, apa yang dilakukan untuk pemberantasan korupsi. Itu kan pertanyaan-pertanyaan kandidat ya, biasanya kan. Itu di training, terus kemudian sama ChatGPT dilatih, sehingga ketika nanti ada yang ngakses chatbotnya si kandidat ini, yang jawab
Yang jawab chat GPT tapi berdasarkan daftar pertanyaan dan jawaban yang tadinya dikasih gitu. Paham ya Pak ya? Saya itu bikin untuk salah satu calon nanti yang 2024. Mas, saya Iya, nggak seru sebut tuh. namanya. Ntar bisa seru tuh, Pak. Iya, Ntar seru tuh, seru. Tergantung siapa yang memasukkan positif negatifnya lebih banyak. Iya, betul. Nanti Aduh, kita kacau ya. Thank you, Pak. Thank you. sama-sama. Ada salah satu kandidat yang saya bantu bikin chatbotnya itu nanti. Gitu. Ada lagi pertanyaan terakhir mungkin? Silakan Bu Gamik untuk pertanyaan terakhir. Cara mengajari ChatGPT tadi cukup lewat ini ya Pak Rian ya? Ya Pak. Lewat apa? Melalui tanya jawab melalui ChatGPT tadi atau pakai chatbot yang dimaksud Pak Rian tadi bukan? Maksudnya yang Cara chatbot mengajarin, kayak kita punya restoran, menunya macam-macam, tapi kita ngajarin ChatGPT-nya gimana? itu sayangnya butuh keahlian teknis Pak, karena itu harus pakai coding pemrograman sendiri. Jadi harus ada training training AI. Harus ada training khusus untuk mengajari ChatGPT-nya. Yes. Harus ada script program yang dijalankan itu pakai program Python, harus di training lagi. Butuh kemampuan itu. Saya pikir cukup tanya jawab, kita kasih masukan yang info restoran kita gini, dia merekam sendiri enggak gitu ya? Enggak, sayangnya enggak. Tapi ini saya kasih tahu di sini, saya udah kemarin bikin buat salah satu kandidat ya. Jadi buat salah satu kandidat saya bikin ininya daftar pertanyaannya chat GPT itu bukan tar dulu. Jadi kemarin itu saya bikin udah ada daftar pertanyaannya. Karena sudah ada daftar pertanyaannya, tinggal dibikin ininya nih, nah ini dia chatbot ChatGPT. Iya, chatbotnya itu. Chatbot ChatGPT. Ini buat restoran ya. Iya. Tinggal bikin ininya aja, sebenarnya tinggal bikin daftar menunya di CSV, kemudian dari daftar menu itu diajarin ke ChatGPT. Nah, tapi sayangnya Pak, mohon maaf butuh codingan Pak, nggak bisa langsung gitu ya. Ya, siap, harus pakai coding dulu. Juga bahasa standar ya, Pakai Python atau Java gitu ya. Iya sih tapi biasanya pakai Python karena dukungan komunitasnya udah cukup lengkap gitu. Dan lebih simpel ya kalau Python ringkas. Ya, betul Pak. Ya, terima kasih Pak Rian. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada semuanya. Ini tidak terasa 2 jam. Ternyata luar biasa sekali paparan dari Mas Rian ya. Terima kasih banyak Mas Rian atas keseriusan pemaparannya. Kita Teknovasi akan mengadakan webinar lagi tanggal 31 Maret. Kita akan mencoba membahas ChatGPT dari tujuan perspektif menurut saya ya. Bagi yang masih ingin penasaran ke ChatGPT silakan gabung. Dan sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang telah bergabung. Dan Mas Rian, dengan ini webinar saya tutup. Terima kasih banyak semuanya. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rian, semuanya Pak Wawan Setiawan, izin live. Terima kasih. Saya izin saya terus ya.